Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CDP Angkatan 9 Jakarta Timur akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual, praktik coaching supervisi akademik dengan saya Imanisa Wulan Suciani sebagai supervisor. Nah, saya Nur Fazlia dari SDN JBU 05 sebagai pengamat. Saya Sugiono dari SMK Negeri 46 Jakarta sebagai coach. Dan saya Karima Kusmawardani dari SMP Negeri 117 Jakarta sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ion. Apa kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya baik juga, Pak Ion. Baik, Pak Ion. Sebelum Pak Ion melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bisa ya Pak Ion ya? Bisa Bu, siap. Baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dengan Pak Ion tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini antara coach dan coachee akan saya amati nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ini pertanyaan pertama untuk Pak Ion ya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coachee hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, Ibu. Nah, baik Pak. Kemudian bagian mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Bagian mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, Ibu. Nah, lalu ini yang terakhir, indikator apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah coachee bisa menemukan permasalahannya dan juga dapat menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, oke. Kalau gitu silahkan Bapak lanjutkan proses coachingnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Semangat Pak Ion. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Ion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rima, apa kabar? Baik Bapak, Alhamdulillah. Bapak, kemarin kan saya bilang sama Bapak saya ingin bertemu dengan Bapak karena ada hal yang ingin saya bicarakan Pak. Oke, siap. Silakan. Mangga. Ya. Ada apa Bu Rima? Seperti ini Pak, saya kemarin sempat ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah menginformasikan kepada saya bahwa akhir-akhir ini nih Pak, saya sepertinya tidak tertarik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah ditawarkan Pak melalui baik itu online maupun luring Pak, seperti itu. Oke. Kira-kira kenapa yang membuat Bu Rima nggak bersemangat itu? Kenapa tuh nggak ikut pelatihan itu? Kenapa kira-kira? Ya, sebenarnya sih Pak, yang pertama itu saya itu di rumah lagi banyak banget Pak kerjaan yang sedang saya jalani Pak. Karena kan ART saya itu minta izin untuk pulang kampung. Selanjutnya juga karena saya sedang mempersiapkan kegiatan jambore daerah Pak. Ini kan persiapannya itu kan memang harus butuh banyak ya Pak ya, dari tenda, kita butuh tongkat, bambu, dan lain-lainnya Pak. Sehingga saya harus benar-benar mempersiapannya itu dengan matang Pak. Oke. Artinya berarti yang membuat Bu Rima kurang bersemangat karena pertama sibuk, ART-nya lagi cuti, lagi mempersiapkan jambore gitu. Benar ya. Pak. Pernah dicoba dahulu nggak, misalkan coba satu dulu deh, kira-kira bisa berjalan apa tidak gitu, pelatihan online itu pernah dicoba? Sudah Pak, saya sudah pernah mencoba, tapi saya itu Pak
orangnya kalau misalnya sedang menjalankan suatu kegiatan, saya harus fokus Pak dengan satu saja. Seperti halnya dengan yang Jambore daerah ini Pak. Seperti Bapak tahu ya, saya kan pembina pramuka Pak, pembina pramuka untuk putri. Jadi saya kalau misalnya hanya mengerjakannya dengan setengah-setengah itu sepertinya itu bukan sesuatu hal yang menurut saya menantang Pak. Jadi saya ingin benar-benar perfect Pak untuk menyiapkan kegiatan ini. Jadi saya sepertinya untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan sebenarnya saya ada rasa malas juga sih Pak. Oke. Artinya berarti yang mendominasi saat ini kalau barisan malas itu karena lagi ada agenda yang lain ini, lagi banyak agenda ini kan? Iya, bukan karena juga sih Pak. Bukan karena dari ibunya yang malas ikut pelatihan kan? Sebenarnya Pak ada rasa malas juga sih Pak. Ada. Karena biasanya nih Pak, kalau misalnya dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, setiap harinya itu pasti akan diberikan materi-materi yang berbeda oleh narasumber Pak. Seperti halnya belum lama ini, 3 bulan yang lalu ya Pak ya, itu saya mendapatkan beberapa materi yang setiap berbeda gitu Pak, setiap harinya sangat berbeda. Dari pembelajaran berdiferensiasi, besoknya saya harus lagi mengikuti strategi mengajar dengan baik dan benar, besoknya saya harus lagi belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Itu menurut saya banyak banget Pak, jadi saya merasa malas Pak untuk mengikuti pelatihan. Oke. Berarti beberapa pelatihan sudah dijalani, sebenarnya kalau menurut Ibu Rima itu dalam menunjang proses Ibu Rima sebagai guru itu diperlukan apa enggak menurut Ibu? Menurut saya sih diperlukan sih Pak, sangat diperlukan. Tapi ya tadi Pak, kalau misalnya mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan tuh kadang saya dengan materi-materi yang sudah diberikan itu berbeda-beda, membuat saya aduh ini lagi gitu Pak. Terus juga karena saya juga lagi concern dengan kegiatan yang lain, jadi saya merasa saya tuh harus concern dulu nih Pak sama kegiatan ini, karena kan dalam waktu dekat ini Pak Jambore daerah dilaksanakan. Iya, artinya sebenarnya yang saya simak gitu ya, sebenarnya Ibu Rima nggak ada masalah dengan ikut pelatihan kan, karena mungkin tadi kalau dari pernyataan Bu Rima kan memang karena waktunya lagi padat gitu kan, lagi banyak yang harus diurus, pingin fokus gitu kan. Ya artinya berarti memang waktu yang harus kita matchkan kalau menurut aku Bu Rima, berarti gitu ya. Nah, terkait dengan tadi disampaikan bahwasannya mau kadang pelatihan materi ini dengan materi itu, dan tadi Bu Rima juga sudah menyampaikan bahwasannya ada manfaat yang sebenarnya bisa diperoleh gitu kan. Artinya berarti mungkin nggak sih, ada nggak sih menurut Bu Rima gitu ya yang membuat challenge atau tertantang untuk ikut pelatihan apa gitu? Untuk mengikuti pelatihan itu sebenarnya hal yang sangat menantang sih Pak buat saya. Karena memang selain menambah pengetahuan, saya juga tidak mau untuk gaptek Pak. Saya juga mau melek teknologi. Saya juga mau update juga dengan ilmu-ilmu yang ditawarkan. Selanjutnya juga saya ingin sekali kalau misalnya punya ilmu-ilmu yang lain, saya akan bagikan ke teman-teman Pak. Itu sih Pak hal yang menantang sebenarnya Pak. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah insert point kalau menurut saya buat Bu Rima, bahwasanya pada saat Bu Rima merasa lagi malas untuk mengikuti sebuah pelatihan, ingat aja bahwasanya one day gitu kan, pada saat Bu Rima jadi instruktur atau narasumber buat yang lain, itu kan berarti kan memberikan kebermanfaatan, betul apa tidak? Betul Pak. Nah, artinya mungkin pada saat Bu Rima merasakan rada males gitu muncul gitu, saya ingin praktek baik kepada teman-teman gitu kan, saya ingin berbagi ilmu yang kemarin saya peroleh di pelatihan gitu kan, buat teman-teman seperti itu baik juga kan, seperti itu. Iya nah, Pak, benar. Kan tadi Bu Rima udah menyampaikan juga tuh bahwasanya ternyata salah satu alasan juga, pengen bagi praktik sama teman-teman gitu kan, mungkin udah mulai semangat nih kan. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan kan memang Ibu pada saat kemarin-kemarin melakukan pelatihan kan memang ada yang Ibu bagikan kepada rekan sejawat, Ibu berbagi praktik baik gitu kan. Apa yang Ibu rasakan setelah berbagi praktik baik dengan mereka? Iya, setelah saya membagikan praktik baik sesama teman-teman ya Pak ya, itu membuat saya
semangat kembali, Pak. Ternyata memang saya tidak boleh malas mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi memang sebaiknya saya semangat kembali, karena itu tentunya kan melalui pelatihan-pelatihan itu dapat mengupgrade diri saya sendiri, terus saya juga bisa berbagi dengan teman-teman rekan sejawat yang lain, dan saya mendapatkan ilmu saya bertambah Pak. Oke. Ada yang lain yang bisa membuat Ibu semangat selain tadi berbagi praktek baik? Selain itu juga selain upgrade diri, menambah kemampuan saya. Selain itu juga saya bisa berbagi sama teman-teman yang lain. Selain itu juga saya bisa mengisi di platform Merdeka Mengajar juga ya Pak ya, untuk aksi nyata saya. Sepertinya seperti itu Pak Ion. Jadi kalau di ranks ya, Ibu tuh kalau berbicara malasnya Ibu nih di ranks berapa nih, di skala berapa nih? Permasalahannya tadi saya sebutkan ke Bapak yang rasa malas tadi ya Pak ya, itu ada di ranks 6 Pak. Oke. Jadi rencana Ibu untuk menghadapi tadi rasa malas itu kan tadi Ibu sampaikan akan mengisi di link PMM dan macam-macam itu. Ibu mau menaikkan menjadi rank skala berapa? Saya ingin menaikkan di skala 9 Pak. Saya akan refleksi kembali ke dalam diri saya harus mengubah lagi, open minded lagi sama dunia yang baru. Saya harus lebih terbuka lagi, dan semoga saya tidak gagap teknologi sih Pak. Oke, baik. Jadi dari obrolan yang cukup panjang tadi, menurut Ibu apa rencana yang akan Ibu Rima lakukan? Ya, rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya introspeksi dulu Pak ke dalam diri saya. Saya akan refleksi juga sama diri saya. Kalau misalnya saya ini tidak boleh menjadi pribadi yang malas. Selain itu saya juga harus banyak-banyak belajar baca, literasi, dan saya harus sering-sering membuka adakah pelatihan-pelatihan yang bisa saya ikuti Pak, baik online maupun offline. Rencananya mau mulai dilakukan kapan nih? Secepatnya Pak. Secepatnya. Karena setelah saya ngobrol bincang-bincang sama Bapak seperti ini, saya menemukan insight baru. Saya bisa membagikan, saya tidak boleh malas lagi nih, saya harus mempunyai semangat yang tinggi Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya sudah bisa memberikan pencerahan kepada saya, sehingga saya bisa bangkit lagi dan mengurangi rasa malas saya. Oke, gimana rasanya setelah kita ngobrol? Setelah kita ngobrol sih saya lebih plong ya Pak ya, saya lebih bersemangat lagi. Pokoknya saya tidak mau lagi deh Pak mengikuti rasa malas saya. Baik, terima kasih juga Bu Rima sudah mau bercerita dengan saya. Semoga obrolan kita, diskusi kita mendapatkan nilai positif ya, dan tentunya bisa bermakna untuk ke depan buat Ibu. Ya, terima kasih ya Pak Yon. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih sama-sama, tidak mau sama sekali. Oke, salam sehat selalu buat Bu Rima dan teman-teman ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan tadi saya sebagai pengamat dengan coaching antara Pak Yon dan Bu Rima. Nah, saya menemukan percakapan yang sudah cukup bagus ya, sudah sesuai dengan alur tirtanya, di mana tujuan umum sudah ditemukan, dengan Bu Rima tidak tertarik dengan pelatihan-pelatihannya. Dan selanjutnya identifikasi masalah, akhirnya Bu Rima menemukan rencananya untuk melakukan pelatihan, lebih mengupgrade diri, lebih memotivasi dirinya untuk melakukan pelatihan-pelatihan, dan aksi nyatanya akan dilakukan dalam waktu segera. Alur kita sudah berjalan dan komunikasinya sudah berjalan secara dua arah dan sudah cukup baik, dan teknik coaching saat ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan saya sebagai supervisor dengan coach Bapak Sugiono dan coach dengan Ibu Karima, di sini saya dapat mengambil suatu benang merah bahwa metode coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta, dengan kompetensi coachnya sudah memunculkan mendengarkan aktif, dan sudah terlihat juga mengajukan pertanyaan berbobot serta presence kehadiran penuh di dalamnya.
Kemudian di sini Pak Sugiono sebagai coach juga sudah melakukan metode dengan rasa. Kemudian tujuan dari permasalahan di sini Bu Karima untuk meningkatkan motivasi diri, melakukan pelatihan-pelatihan dan pengembangan diri juga sudah terlihat mengalir sendiri, dan beliau sudah menemukan solusi atas permasalahannya untuk meningkatkan motivasi dalam diri, motivasi internal yang beliau inginkan. Mudah-mudahan metode coaching ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.